Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami kembali di program On Target. Dan saya percaya setiap program ini memberkati kita sekalian. Dan pada hari ini kita akan diajar firman Tuhan melalui pengajaran Pastor Paul Keram yang berasal dari Amerika Serikat. Karena itu siapkanlah hati dan pikiran kita sehingga firman jatuh ke tanah yang subur. Hari ini kita akan bicara mengenai pesan Tuhan di dalam hati manusia. This is your time. Hello, my friends. Today I want to speak briefly on the subject of the heart. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau bicara mengenai masalah hati. The word heart is found 935 times in the Bible. Kata hati terdapat di dalam Alkitab sebanyak 935 kali. This is actually what the Bible is all about. Sesungguhnya Alkitab selalu bicara mengenai hati. It's all about the heart. Selalu topiknya adalah hati manusia. But it's not talking about that organ in our chest that pumps blood. Tentunya yang Alkitab maksudkan bukanlah jantung yang memompa darah. When the Bible talks about the heart, it's talking about the center of our spirit. Tetapi ketika Alkitab bicara mengenai hati, ini merujuk kepada roh manusia. This is where our deepest affections are and our deepest motives. Disinilah terdapat rasa cinta manusia yang terdalam, motivasi manusia. The things that we love, the things that we hate come from down deep in our heart, in our spirit. Segala sesuatu yang kita cintai, semua yang ada di dalam hati kita, munculnya dari roh. The decisions, the choices that we make all come from down here in our heart. Karena semua keputusan, semua pilihan yang kita lakukan di dalam dunia ini berasal dari hati. The scripture says, set your affection on things above, not on things on this earth. Sama seperti firman Tuhan Kolose 3 ayat 2 berkata, cintailah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Jesus taught, where your treasure is, that's where your heart is. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. What we treasure most in life is down deep in our heart. Sesungguhnya apa yang kita hargai di dalam kehidupan ini adalah apa yang kita cintai dalam hati. So what is in our heart? Apa yang ada di dalam hati Anda? The heart is where sin is conceived. Hati juga menjadi tempat di mana dosa mulai muncul. In Acts 5 verse 3, Kisah Rasul 5 ayat 3, firman berkata, it was asked, why did Satan get into your heart? firman bertanya, mengapa iblis menguasai atau masuk dalam hatimu? Why have you conceived this sin in your heart? Mengapa engkau mengandung dosa ini dalam hatimu? You know, it's from our heart that we either open or close the door to God or to Satan. Dari hati ini kita membuka pintu celah atau menutupnya kepada Tuhan atau kepada setan. So, who are we going to invite to live inside of us? Pertanyaannya adalah siapa yang kita mau undang hidup dalam hati kita? We are created with the power of choice. Kita diciptakan dengan kuasa memilih. When people look at pornography on the internet, they're inviting evil spirits to get into their heart. Ketika orang melihat pornografi di internet, mereka mengundang roh-roh jahat masuk dalam hatinya. We must close the door, close our heart to Satan and the evil spirits. Mari kita tutup pintu hati kita terhadap setan kepada roh-roh jahat. Amazingly, Jesus summarized the whole Bible in just two things. Yang menakjubkan saudara, Tuhan Yesus membuat sebuah rangkuman Alkitab dalam dua kalimat. This is found in Matthew chapter 22, Yaitu di dalam Matius 22, basically verse 38 to 40. dari ayat 38 sampai 40. Here is a summary of the whole Bible. Inilah rangkuman seluruh Alkitab. Love God with all your heart, mind, soul, and strength. Yesus berkata, kasihilah Allahmu dan Tuhanmu dengan segenap akal budimu, kekuatanmu dan hatimu. And love people. Dan juga kasihilah semua orang manusia. He said, upon these two commandments hang the whole teaching of the law and the prophets. Dari dua hukum inilah bergantung semua kitab para nabi dan hukum Taurat.
The whole Bible is summarized, capsuled in two things. Karena seluruh Alkitab terangkum atau diringkas dalam dua hal. The condition of our heart toward God, the condition of our heart toward people. Kondisi hati kita kepada Tuhan dan kondisi hati kita kepada manusia. Jeremiah 17 verse 9 tells us something. Yeremia 17 ayat 9 berkata apa? We don't know our heart. Bahwa manusia tidak tahu betapa liciknya hati. Our heart is deceitful. Hati ini begitu licik. But who can know it? Siapa yang mengetahuinya? Only God knows our heart. Hanya Tuhan saja yang mengetahui hati And kita. He must show us what He sees. Dan Tuhan harus menunjukkan kepada kita apa yang Dia lihat. You remember what happened in Isaiah chapter 6? Apa yang terjadi di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6? Isaiah was taken to heaven one day Suatu hari Yesaya dibawa ke surga in the presence of Him who is light. dan dibawa ke dalam hadirat Tuhan penuh dengan terang. And that light penetrated his heart. Terang itu masuk dalam hatinya. And he found that there were hidden problems in his heart. Ternyata dia menyadari ada masalah-masalah di dalam hatinya. And he said, "Oh, I'm a man of unclean lips." Dia berkata, celakalah aku orang yang najis bibir. He didn't know that before. Dia tidak tahu apa yang terjadi. David was a man after God's own heart. Daud dikenal sebagai orang yang lekat dengan hati But Tuhan. later he fell into adultery Tetapi ia jatuh dalam perzinahan and killed an innocent man to cover up his sin. dan membunuh suaminya yang tidak bersalah untuk menutupi dosa. Later he prayed, "Search me, O God, and know my heart." Dalam Mazmur 139 dia berseru, kenalilah hatiku See dan if there's- carilah, biarlah engkau mengubah hatiku. See if there's any wicked way in me. Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hatiku? Unite my heart. Bulatkanlah hatiku. James talks about being double-minded. Yakobus bicara mengenai hati yang bercabang. So we want to have a heart that's totally given to God. Mari kita miliki hati yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Many times Christians love God, but they love a lot of other things that they shouldn't. Berulang kali, sering kali terjadi kita mengasihi Tuhan, tetapi juga setengah hati kita mengasihi hal-hal yang tidak dikenan Tuhan. That's a divided heart. Itu yang saya sebut hati bercabang. That's being double-minded. Itu yang saya sebut pikiran yang mendua. Let's ask God to help us to make Him number one. Mari kita berdoa, Tuhan jadikan Tuhan nomor satu dalam hidupku. Create in me, O God, a clean heart. Biarlah Engkau menciptakan hati yang baru dalam kehidupanku. Know my thoughts. Kenalilah hatiku. In Proverbs 4:23, Amsal 4:23 berkata, we are to guard our heart with all diligence. jagalah hati dengan sepenuh kewaspadaan. Much more could be said about this, Saya bisa banyak sampaikan hal-hal lain, but let us remember this. tetapi ingatlah satu The hal. whole Bible is based on two things: Seluruh Alkitab berdasarkan satu hal. the condition of our heart toward God, the condition of our heart toward people. Yaitu kondisi hati kita terhadap Tuhan, kondisi hati kita terhadap orang lain. Let's make God number one. Mari jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup Amen. ini. God bless you. Amin. Tuhan memberkati.